Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Neng Mas Abang sayang ya. Senang sekali rasanya ya. Kita bertiga ya nemenin Neng Mas Abang sayang di acara yang paling ditunggu-tunggu selain PPKM. Apa tuh? Sohibul Hikayat Milenial dong. Wah, luar biasa. Iya. Setiap hari Selasa malam Rabu Bersama Abisaan dan juga Holil Abu Yang dan juga Bang Munir Balai Bang Ji. kok nyebutin Bang Munirnya ogah-ogahan gitu? Bukan ogah-ogahan, rada keserempet juga soalnya bukan nama sendiri. Emang apa? Nama orang. Takut salah. Ya, takut mama bini sama Allah. Nah, itu dia bener enggak salah itu. Iya. Baik nih manis abang sayang, sejangkau siar. Jumpa lagi bareng Holil Abu Yang tentunya di acara Sohibul Hikayat Milenial di frekuensi 105,4 FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Iya, pegeli saya. Wah, Iya. banyak yang nonton live streaming gua. Oh, banyak yang nonton. Banyak, alhamdulillah. Orang. Ya iya masa Medi. Iya. Aduh, dah. Tadi apa namanya? Saya kan tadi juga baru nyampe tuh. Dari Ya dari dah biasa dah ya. Baru nyampe, belum sempat ngobrol. Ini apa yang mau kita bahas ya? baru nyampe. Oh, tadi abis ini ya syuting ya. Oke, syuting. Aduh, ada Neng Mesara di Cipondo monitor katanya. Sarah. Iya. Ya. Neng. Neng, lu ngeliatin Bang Holil nge-live kan sama aja lu, hitung-hitungannya nonton film Ajab. Bang Askar yang punya Pondok Cabe. Iya. Nah, udah. Malam ini kita bakal ngangkat hikayat apa nih, Pak nih? Ini judulnya memang masih dirahasiakan, Bi. Masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Sampai dia datang. Jadi Bang Jaidnya datang. Dia. Begini, Bi. Kan kita kadang nih gue, Bi, suka bingung juga sama perempuan ya. ngapa sih? Kalau pergi ke pasar gitu, Bi, Ngapa? udah dandan apa aja, medok segala macam, lipstick sampai bedak, double cover sampai biar kelihatan apa sih, Bi ya? Biar kayak celepuk. Lah kok kayak jelebuk? Ya udah kayak di mana-mana. Kayak apa? Ya bukan giliran sama kita mah pakaian jabrah banget. Setiap Maksudnya apa aja gitu dipakai. Kita kan ngelihatnya kayaknya sumpah, giliran mau ke pasar, Bi, dandannya wah menor bener, apa aja dipakai, rebo banget dah badannya. Itu namanya bini lu ada main sama tukang ikan cuek. Bu ya. Asal pulang amis. Aduh, dah. Ya kadang begitu ya. Iya. Nggak di mana-mana, kebanyakan kan mana lu? Pasar. Ya kan misalkan kayak Baba nih yang istilahnya udah punya bini ya. Iya. Lah kan ilokan amat lu ke pasar, menor banget gitu kan. Iya, kan gue bingung. Giliran mau ketemu kita aja. Apaan baju yang udah bau apek masih dipakai aja. Kadang pakai kaos partai. Iya. Bisa aja lebih ya. Iya, kadang begitu kan. Iya ya, tapi kan istilahnya kalau zaman dulu mak saya waktu waktu saya masih kecil ingat banget tuh, asal diajak ke pasar pakai celana pendek sama kantong plastik di kuntel-kuntel. Iya, buat bawa belanjaan. Iya. Sampai pasar saya suruh udah lu kesana dulu nah. Iya, Bang Muhammad Yusuf. Selamat malam, Bang Muhammad Yusuf lagi monitor juga nih. Iya, Bang Muhammad Yusuf. Iya begitu, Bi. Kadang gue juga jadi bingung. Padahal cuma ke pasar doang. Dia belanja juga paling ya belanjaan, tetek bengek segala macem. Lah kalau kita kan yang tiap hari ketemu, maunya yang bagusan dikit sama kita ya. Mau ketemu tukang ikan cuek pakai dandan yang menor bener. Tapi makan, Mbak, kata bini lu mah ya wajar begitu, Pak. Iya, Lu asal gajian kan lu kagak pernah ngebandain bini lu, Pak. Ngarepin bini pakai baju bagus. Lu ngapa dapur gue dibuka sih? Iya. Aduh. Sekalinya dandan cakep, bukan diajak kondangan ngelayat. Aduh, Bang Yusuf, malam aja. Iya. Salam buat Bang Abisaan katanya. Bang Yusuf mana sih? Bang Yusuf sono. Yusuf Mansur. Pondok Pinang. Oh, Bang Pondok Pinang. Iya. Dah ya. Jadi kita ngobrolin ini mama kita ke pasar. Pasar.
Ya begitu emang. Kadang gue juga dulu ingat waktu masih kecil. Itu kalau mau ikut ke pasar gue kan nangis dulu kalau kagak diajak, Bi. Diseret gue. Kalau giliran mau ikut ke pasar gue nangis dulu. Takutan kagak diajak. Lah iya, Bi. Jadi lu asal ke pasar lu diajak mulu. Ya pasti diajak. Pantesan malu asal belanja gonceng dapetnya banyak. Dibantuin nyolongnya sama lu. Buyang. Nih juga ada Bang Darli nih yang lagi pada monitor nih. Ya Bang Darli. Bang Darli. Oh Bang Darli. Ada Bu Sri juga tuh Pejaten. Ada Pak Aris juga. Iya, dengerin aja dah ya. Iya. Kita mah kalau ngobrol kalau nggak kesana kesini. Ada temen SMA aneh nih, Bang Endang Hidayat yang punya Lemigas. Luar biasa Bang Endang. Apa kabar Bang Endang? Temen lu orang jadi semua ya, Pak ya? Dia tuh hebat dia orang Lemigas dia. Di Bintaro tinggalnya sekarang. Gue inget dulu kalau main bola sama dia. Ngapa? Ya gue mah main bola bukannya main bola jadi main belepotan tanah. Emang ada empang di situ gue ngebak. Orang-orang mau main bola. Iya, tapi mah pada nyesel main bola sama lu, Pak. Lah kok nyesel, Bi? Ya orang-orang kan pulang main bola ke seleo. Iya. Istilahnya kecengklak. Iya. Kalau main bola sama lu mah udahannya kegigit. Lah kok? Iya. Lagian deket-deket sama gua. Gua kan anak buahnya si Luis Suarez. Luis Suarez. Iya. Lu mah anak buahnya kali lu Ki Demang. Panggil apa saya? Iya. Baik. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Kali ini kita sama-sama akan mendengarkan buat pemirsa di rumah atau pendengar di rumah. Marilah kita sambut Sohibul Hikayat Milenial dari Sanggar Balai Bang JI yang dibawakan langsung oleh Bang Munir Bang JI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abi, Bang Olil sehat? Alhamdulillah. Kalau ngeliat Bang Abi ini enak banget, segar banget dah. Kalau ngeliat Bang Olil, ngapa jadi gua tambah layu ya? Buyang. Dia kata gua hama kali. ya namanya juga orang gedenya pinggir jurang, Be. Kok di pinggir jurang, Bi? Ya begitu aja udah, iseng bawaannya. Takut selempang nyungsap. Iya. Aduh. Bang Olil, Bang Abi. Ya. Alhamdulillah nih kita bisa berjumpa lagi di hari Selasa malam Rebo. Iya. Seperti biasa pukul 21.00 sampai 22.00 kita bawain Sohibul Hikayat. Yang mudah-mudahan dari hikayat-hikayat ini kita bisa dapat ketenangan. Amin ya Allah. Karena yang kita bawain ini adalah hikayat-hikayat orang soleh dan solehah. Amin. Kata ada yang ngomong tuh, bapak siapa gitu, ya termasuk penulis terkenal juga. Jadi salah satu obat kita membuat kita menjadi damai itu selain zikir, yaitu kita ngedengerin hikayat-hikayat orang soleh. Benar. Jadi dari apa yang dia lakuin, yang dia kerjain, yang dia amalin, bikin kita jadi tenang, Mbak. Alhamdulillah. Makanya malam ini Sohibul Hikayat kita malam ini berjudul Dua Wanita Solehah. Dua wanita solehah. Mantep ini. Bini lu soleha. Di otak gua udah pokoknya udah dua wanita soleha. Aduh, udah. Kayak bini lu ya? Ya, gua. Iya kayak bini lu. Iya, soleha bini gua mah. Lurus ya. Lurus. Gua kata bininya mau dijatuhin juga. Ya kali nih. Bukan kagak ada kejutan-kejutan sama sekali dibilang bininya soleha. Digeprak gua pulang-pulang. Lu enggak aja lu bilu. Baiklah. Bang Abi, baiklah kita bawain Sohibul Hikayat ini. Mudah-mudahan kita bisa ngambil hikmah dari cerita, dari hikayat yang kita bawain. Amin ya Allah. Pertama-tama kita mau bilang makasih banyak nih buat Bang Biki yang dari siang nungguin kita nih Bang Abi. Iya. Mau ketemu Bang Olil. Mau ketemu Bang Olil. Iya. Ya Allah Bang Biki kagak ada nyeselnya ya. Kok nggak ada nyeselnya, Bi? Ya ketemu Bang Olil. Ya ketemu gua. Bawa rezeki enak aja lu. TV lu aja jualin mulu.
Bang Biki kalau udah ketemu Bang Holil ngomonginnya bola mulu dia. Emang pemain sama-sama pemain bola dulunya ya. Ya tanya aja Bang Endang lah, gue kalau main bola, wah lah semuanya gue lewatin. Ya. Oh, saking jagonya. Lewat doang gue di pinggir lapangan. Baiklah Neng Manis Abang Sayang, kita bawakan hikayat ini. Mudah-mudahan dari hikayat ini kita dapat memetik daripada hikayat yang kita bawain dan kita dengerin. Amin. Ya Dan Allah. bisa terhibur daripada hikayat kita, karena kondisi kita ini lagi butuh imun sama iman Bang Abi. Bener. Jadi mudah-mudahan dengan Sohibul Hikayat imun kita nambah, Keimanan keimanan kita. kita juga tambah kuat. Iya, kalau urusan duit mah masing-masing dah. Nah, itu. Duit lu sama gua emang sama ya, beda Bi. Oh, banyak. Emang masing-masing. Banyakan lu ya. Gua mah di koper aja itu emang duit siapa? Oh, duit lu. Duit orang. Neng Manis Abang Sayang, sejangkau siar pencinta daripada CBB FM 105,4 Jakarta. Sahdan diceritakan dalam Sohibul Hikayat, ada seorang anak muda yang kemana aja babenya dagang dia ikut. Sehingga dia bisa dapat ilmu daripada berdagang. Wah, Jadi babenya belanja dia ikut, babenya gelar dagangan dia ikut, sampai tutup dia ikut. Ikut mulu. Diceritakan dalam hikayat ini anak bernama Harun. Harun. Jadi kemana-mana babenya pergi dia ikut. Sehingga itu usaha jadi gede, jadi besar, dan dia ngelihat si Harun ini punya bakat. Makanya si Harun dipanggil sama Bang Pi nih. Babenya namanya Bang Pi. Oh, Bang Pi, nama babenya Harun. Babenya Harun. Run, ya beh, ini nih usaha gue udah makin gede. Kayaknya kudu buka cabang. Gimana kalau lu buka cabang? Lu cari dah pasar, di mana pasar lu mau berdagang. Iya. Makanya diceritakan dalam hikayat si Harun ini emang orangnya ligat. Kemana-mana pergaulannya cakep. Nggak sampai seminggu dia dapet itu tempat. Walaupun kecil, tapi ini tempatnya strategis. Dia udah hitung. Benar. Yang namanya usaha dagang itu kan ada sandang, ada pangan, ada papan, ada obat-obatan. Iya. Jadi kalau kita mau usaha tuh kita lihat kita cocoknya di mana. Iya. Sebenarnya yang namanya sandang semua orang pakai. Sandang. Semuanya pangan semua orang pada makan. Bener. Papan semua orang pada bangun rumah. Iya. Obat-obatan apalagi. Bener. Karena orang ya yang namanya obat itu dari zaman dulu sampai nanti kiamat pasti tetap ada Obat-obatan. obat-obatan. Makanya bisnis yang paling luar biasa ya sekitar itu. Pantesan lama ya. Gue juga Bi lagi bangun Bi. Bangun rumah. Bangun kandang. Kandang. Kandang apaan Mbak? Kandang apaan? Kandang ayam, chicken resident. Maka diceritakan dalam hikayat, mulailah si Harun berdagang di satu pasar yang lumayan rame. Begitu dia udah buka usaha di situ, makin ke depan makin rame aja. Seperti biasa di depan tokonya kagak lupa tuh Mbak, disiapin palangan buat parkiran kuda. Wow. Zaman dulu amat di pasar kayaknya. Pakai vale. Iya, waduh, palangannya juga palangan parkiran kuda, bukan parkiran mobil. Iya. Gue mah pikiran itu yang parkir. Iya, Fortuner. Iya, limosin. Gua pikir Kalau parkiran kuda paling yang mampir Hercules. mah. Aku Hercules. Sama Henat, sama Sena. Aduh, itu iya bisa juga. Iya. Tahu aja kerupuk. Neng Manis Abang Sayang, make kelihatan amai babenya ini si Harun udah mulai dewasa. Dan si Harun udah mulai ditanyain, Run, ya be, kapan sih lu ada demenannya? Iya. Tahu dah be, yang namanya di pasar banyak banget orang. Iya. Di rumah ya saya udah kagak sempet ngapa-ngapain. Belum bisa ini be nyari yang begituan. Wah. Kate babe ini, Bang PI ini, gimana kalau lu gua jodohin?
Ame anaknya Cang Samud. Waduh. Sahdan diceritakan dalam hikayat ini si Harun ikut apa kata babenya, karena pasti ini orang tua milihin yang benar. Iya. Iya. Anak yang solehah pasti pilihannya. Iya. Dan dimulailah acara lamaran tanpa pacaran, Mbak. Oh, Lah. tengkurap bahasa anunya. Oh, kok tengkurap, Bi? Bahasa Islamnya tuh. Bukan tengkurap. Apaan? Taruh. Beda. Waduh. Nah, Keren tengkurap. nemu di mana itu? Ta'aruf ya. Taruh jadi tengkurap. Hai. Ya. Gue bingung nih bawain cerita sampai loncatnya jauh banget, tengkurap gue bingung tadi. Emang ini Neng Manis Abang Sayang, orang berdua ini emang kadang-kadang nyeletuknya kagak nyampe saya kadang-kadang. Gue kata mau lanjutin cerita. Bahagia banget Ngasih gua, info. Bahagia banget gue emang punya sahabat tuh berdua. Iya dah. Mudah-mudahan hanya maut yang memisahkan kita. Amin. Ya Allah. Tapi sukses dulu, Bang. Sukses dulu, Pak. Tuh. Neng Manis Abang Sayang, digelarlah pernikahan yang luar biasa dan pesta yang luar biasa. Karena ini orang dua-duanya latar belakangnya sama, ya, nggak dari utara ke timur, dari barat ke selatan, ama bibit bobotnya sama. Adat-adat yang ada di dalam rumah itu gampang penyesuaiannya. Kayak orang Betawi ketemu orang Betawi biasanya kan adatnya udah pada ketahuan, Mbak. Iya. Bagaimana bahasa bis nikah, nginep dulu di rumah mertuanya sebulan, biar dia nyampur tahu apa kebiasaan mertuanya. Iya. Kalau setahun mah kebangetan tuh. Lah kok kebangetan? Iya, nih pesan lu nih Mbak, kalau lu nikah lagi, pesan gue mah sebagai teman cuma satu dah. Apa, Bi? Ya, jangan jadi beban mertua depan. Yang kayak gua kayak pasilan kali gua. Emang masih laku apa? Lah gua Nir, kemarin Nir gua main ke kampung sebelah nih Nir. Nah. Lah itu perempuan udah pada kata ada yang kemen dia nggak sweet doang. Emang apa sweet mon tak umpet? Emang nggak nyingsot gitu. Oh, nyingsot. Iya, wah gua diluluin banget. Dipuja-puja. Puja-puja. Ih, diluluin emang Ya, kata lu lu orangnya lu. Emang gara-gara ada barang yang Iya. hilang. Minggu besok pejandanya ganti Dia mulu kalau keluarnya. Makanya Sahdan diceritakan dalam hikayat itu rumah tangga mawadah warohmah banget, Mbak. Amin. Tiap pagi itu si Harun nyiapin dagangan bininya, bantuin. Iya. Pokoknya apa keperluan daripada si Harun berangkat dagang disiapin. Make lahirlah satu orang putra yang luar biasa manjanya sama babenya. Wow. Jadi kalau babenya ke pasar itu rasanya pengen pulang aja. Benar. Pengen nimang itu anaknya. Jadi begitu sejahteranya. Amin. Maka berangkatlah si Harun ke pasar. Tik tak 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 itu suara kudanya, Mbak. Gua kirain apaan? Itu langkah kakinya keker banget itu kudanya, emang kagak ada yang ngalahin kudanya si Harun itu. Kalau peluran sekali injek gompal kali pada ya. Saking kekernya itu kaki. Ente kalau jatuh nyungsep juga gompal peluran. Lah kok gompal? Jadi yang gompal peluran, Bi. Peluran. Emang apa, Bi? Gigi dia kan 3 kali. Cuek banget ah. Kenal lagi aja gua. Makanya lama-lama gue jago juga ngumpannya dah. Aduh, dua-duanya nih bukan. Neng Manis Abang Sayang Sahdan diceritakan dalam hikayat pagi itu si Harun dengan semangatnya. Emang kata orang kan itu ya, kesuksesan suami kalau didukung sama istri yang soleh, berdoa dari rumah, sehingga usahanya maju, Pak. Tuh, dengerin tuh. Diikutin doa, Bi. Berarti kalau lakinya kagak sukses berarti bininya gak soleha. Ya bukan gitu, Bu. Mungkin lakinya begitu, lakinya mau berangkat kerja dibarengin dengan cemberut atau apa. Ya lu jangan buka aib lah, Pak. Gua apa aja salah ini. Hari menjelang siang itu si Harun seperti biasa di depan ngelayanin para tamu. Tapi ada yang dia perhatiin di ke pasar ini, ada seorang perempuan
keluar masuk toko tapi kagak ada yang dijingjing. Wah. Dan ini udah masuk hari ketiga. Nah. Si Harun merhatiin aja itu perempuan. Entah nggak disangke-sangke itu perempuan masuk ke dalam tokonya si Harun. Iya. Dan ditanyalah sama si Harun. Mm. Neng, iya bang, saya perhatiin Neng ini 3 hari ini ke pasar mulu, tapi nggak ada yang Neng teng-teng. Iya bang, emang nggak ada yang saya cari barang mah di sini. Cuman saya sekarang ini lagi nyari suami. Waduh. Itulah perempuan kalau kata artis siapa ya, pokoknya laler aja nemplok kepleset. Wow, saking cakepnya. Pokoknya licin mencelak luar biasa. Itu memang jarang mandi kali. Lukanya banyak minyak. Besenar. Makanya Sadan diceritakan dalam hikayat, terus teranglah itu perempuan sama si Harun. Dari sekian banyak laki-laki yang saya lihat, cuma abang yang nyangkut di hati saya. Banyak bunga di taman. Bisa juga nyanyi lu, Bi. Bang, gua kan dulu sebelum jadi penyiar jadi itu. Oh, penyanyi di panggung-panggung. Kusir Delman. Bang Abi, Hai, ini si Harun nih lagi bingung Bang Abi, setelin lagu dulu deh Bang Abi ah. setelin lagu dulu deh Iya ya. ya, biar dia nggak terlalu bingung nih Bang Abi. Iya, Oke dah. Diparanin cewek botoh banget. Iya. Siapa yang kagak ngiler? Sebelum ke lagu kita dengerin Bang Temon Templar dulu dah nih.